Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, akhirnya bisa ketemu lagi di vlog aku kali ini. Dan aku akan ngebahas tentang penasaran apa? Ya udah, sebelumnya di like, komen, dan subscribe dulu YouTube aku. Nah, kali ini gue bakalan sharing-sharing sama teman gue. Jadi dia ini adalah teman gue dari kuliah zaman gue ngampus. Dan gue kalau tiap jalan sama dia tuh banyak yang kayak bilang gue sama dia mirip. Tapi sebenarnya enggak. Kita ini beda, dari orang tua juga beda. Tapi banyak yang bilang mirip. Bahkan ada yang bilang kita kembar, kita saudaraan. Tapi sebenarnya kita enggak. Gimana sih? Coba yuk. Orangnya udah senyum-senyum dong dia. Kita langsung aja panggilin. Inilah dia, Opi. Tada, kita berbeda, kita tak sama. Beda kan? Coba dilihat deh, tuh. Cantikan aku. Kaleman aku. Males. Oke, kenapa? Jadi mau bakalan sharing santuy di vlog kali ini, gitu kan. Perbedaan antara, maksudnya gini, kalau lo ngeliat gue itu gimana sih? Jadi teman gue ini namanya Opi. Oh iya, hai. Kayaknya di minggu lalu udah pernah ketemu kita. Iya. Lo punya teman ya? Enggak. Oh. Kasihan. Emang gue doang. Ayo emang gue. Gue iyain aja. Jangan dikat, woi jangan dikat, gak boleh, ntar gue nonton. Apa kita bahas apa nih? Pandangan Untuk gue nih, santuy. kan kita ini berbeda ya. Maksudnya dari segi penampilan tuh udah beda banget. Gue yang jilbab panjang dan lo yang jilbabnya masih segini gitu. Oke, Lo tapi kalau nggak ngeliat- maksud untuk rasis atau gimana? enggak Oke. kayak misalnya kita tuh kayak berbagi ilmu aja, berbagi kebermanfaatan bagi orang lain dan mengedukasi supaya orang-orang ini bisa lebih aware lagi dengan kami maksudnya orang-orang yang berhijab gitu loh. Ya, Oke. kalau lu gimana, Pi? Apa pandangan gue kepada kamu, ke kamu aja ya. Iya. Gue nggak luas nih ngomongnya, tapi ke lu gitu ya. Pandangan saya kepada dia, jujur dari hati yang paling dalam, gue agak minder sebenarnya. Kenapa lu Setiap jalan sama dia, ya gue tau lah kodratnya sebagaimana cewek muslimah pada umumnya. Bagaimana dia harus penutup auratnya. Jadi kalau misalnya di dalam sama dia tuh kayak sebenarnya gila, nih teman soleha gue, nih teman surga gue, dia udah sejauh ini perubahannya. Jadi kayak misalnya nih pun kalau ada orang lain yang lo bawa, gue pasti kayak yang gue nggak bisa nih karena dia pasti apa sih ngomong apa sih nggak jelas. jelas kok. Maksudnya gue tuh kayak gini, Tik. Kalau kita nggak kenal sebelumnya, kita nggak kenal dan kita dipertemukan di jalan, gue pasti nggak bakal nyapa lu. Gue pasti nggak bakal negur lo karena gue ngerasa kayak kita nggak di posisi yang sama gitu. Itu gue pribadi yang mungkin orang-orang di luar sana yang humble banget ya bisa negur dia. Cuman kalau gue pribadi bukan tipe orang yang negur teman-teman yang kayak gini, karena pasti gue kayak, nanti aku dipikir, lu siapa? Kita nggak selevel apa segala macam, tuh pikir gue kayak gitu kalau gitu. Oh, Mohon maaf ya. Iya. Tapi beneran itu dari awal gue yang. Tapi untung kita kenal, jadi dia kayak biarpun kita kenal juga, ya itu ada rasa minder lah sampai sekarang masih belum bisa kayak lo gini. Kalau lo berarti gimana pandangan lo tentang gue yang kayak gini? kalau gue ya jujur, gue malah mandang orang kayak Opi, misalnya temen gue ini kan, lu kan temen dari lama, meskipun lu nggak temen lama gue juga, gue bakalan mandang lo ya kayak orang biasa gitu. Oke. Orang biasa yang kita sama-sama belajar gitu, kita sama-sama gue juga lagi berproses gitu kan, belum tentu gue kayak gini nih baik, padahal sebenarnya enggak gitu, kita tuh sama gitu kan. Cuman dari gimana ya, dari kitanya ini sendiri mau belajar atau enggak, mau berproses atau enggak, karena ya emang menuju buat seperti ini tuh juga sangat susah banget gitu, butuh kayak penguatan diri sendiri yang lo kalau ibadah
lu harus maksain, nggak mau tahu, pokoknya ibadah maksain. Ketika udah sholat, udah azan maghrib, ya lu maksain kayak gitu kan. Akhirnya lambat laun dari gue juga dulu kayak Opi gitu kan, dari yang kayak gini akhirnya udah pelan-pelan tuh berproses guanya, ya udah mulai pakai yang menutup dada gitu. Sholatnya gue udah mulai baikin, terus abis sholat gue baikin, sholat wajib gue baikin, sholat sunnah gue tambah. Masya Allah. Kayak gitu. Tunggu ya. Buat ibu-ibu yang nonton ini, yang punya anak cowok usia 25 tahun ke atas, ini adalah calon istri yang baik. Coba perhatikan, dengarkan. Sholatnya bagus, lagi diperbaiki, sunahnya ditambahin, kurang apa lagi? Atau buat cowok-cowok yang lagi nonton, lupa maaf. Lanjut gimana? Itu channel YouTube siapa bu? Ibu maaf bu, suka gitu cewek. Itu jadi kita tuh juga sebenarnya yang kita ini mandang kalian tuh ya biasa aja. Justru kita tuh sebenarnya pengen deket sama orang-orang yang kayak gini gitu loh. Jadi biar ayo kita berada di jalan yang baik gitu loh, di jalannya Allah gitu. Justru kita tuh pengen ngerangkul, pengen deket gitu kan. Soalnya dari teman-teman kayak mereka itu tuh justru kadang tuh bisa merubah pemikiran kita tuh yang lebih luas lagi pandangannya. Kalau dari gue pribadi sih, gue mandang kayak lo gitu kan, banyak bertukar pikiran. Ya meskipun kadang gue juga suka ngingetin gitu kan kalau gitu kan, tapi ya nggak apa-apa, itu karena dulu gue juga pernah kayak Opi gitu kan, dan itu karena gue sayang juga sama dia gitu. Oke. Sekarang berarti pertanyaan gue, sejak kapan lo pakai? Jadi gue yang diwawancarain. Emang jiwa jurnalis? Oh iya. Kemarin soalnya kuliah pengen jurnalis sih. Untuk episode ini doang. Iya. Sejak kapan lo mutusin untuk pakai jilbab? Maksudnya untuk menetapin ya oke, gue pakai jilbab yang panjang gitu deh. Karena bagi gue soalnya agak beban sih pakai jilbab yang sampai Iya. Karena di Indonesia kali ya, orang-orangnya belum ada yang aware tentang berhijab. Padahal kalau misalnya di Al-Quran sendiri dalam Islam itu, tutuplah jilbabmu hingga menutup dada. Tuh di surat apa itu gue lupa. Nah padahal Allah sudah memerintahkan kayak gitu kan ya. Nah gue dari habis umroh gitu, gue pengen banget kayak udahlah, gue udah capek kayak gue tuh udah kayak aduh males gitu sama hidup gue yang gini-gini aja gitu, gak ada perubahan. Akhirnya udah habis umroh gue coba pelan-pelan hijrah. Dan sebenarnya orang tua gue juga sangat, dari dulu tuh sangat support gitu loh buat gue. Kayak sebenarnya dari dulu, jadi sebelum umroh orang tua gue juga kayak support gue, ayo dong pakai jilbab yang nutup dada lah, pakai rok, pakai kaos kaki gitu. Berarti itu umroh kapan? 2014. Oh wow. Oke, berarti udah 6 tahunan. Nah, habis dari jilbab, gue langsung kayak mikir lagi, maksud gue berjilbab syar'i, tapi ibadah gue nggak baik gitu. Maksudnya ibadah gue masih yang bolong-bolong gitu kan. Ya udah pelan-pelan gue baikin sholat gue, karena lu tahu sendiri kan gue dulu gimana kan, hancur banget anjir. Nah, Jangan ngomong. Oh iya, ada calon ibu mertua. Pip. Good skill. Terus serius nih, ini seru nih. Udah pakai itu, maksud sholat nggak dibaikin? Sholat maksud nggak dibaikin, terus gue juga nggak ngejalanin sunah gitu kan. Jadi kayak jadi lu berubah karena apa gitu? Lu berubah cuma karena manusia kali ya, karena orang tua lo yang support lo gitu kan. Terus akhirnya ya udah gue mulai ubah, baikin, lurusin niat gue berubah ya memang karena Allah gitu loh. Supaya hidup gue juga lebih baik lagi. Ya nggak apa-apa, why not, selama masih di jalan kebaikan. Padahal juga gue sebenarnya nggak ekstrim banget sih, maksudnya gue juga yang nggak harus
maksudnya gue juga yang masih kayak gini, masih yang kayak foto di sosial media gitu tuh masih ada. Gue masih yang belum, hijrah gue tuh masih yang belum kayak ini banget lah, sempurna lebih baik dari teman-teman gue yang memang udah lama, dia udah pakaiannya udah syar'i gitu. Oke. Terus ini jadi agak seru ya ngebahas dia, karena mungkin gue nggak tahu juga gue kapan di posisi seperti itu, tapi saat ini lagi penasarannya gini. Dari lo yang pakai jilbab kayak gue yang segini terus sampai sekarang tuh lo nemuin nggak perlakuan yang berbeda dari masyarakat? Gila, gue pintar banget. Pastilah ada. Ini ke arah positif atau negatif? Dari nggak usah masyarakat deh, nggak usah masyarakat luas, lingkungan lo deh. Kalau alhamdulillah kalau dari lingkungan gue, dari keluarga sih, keluarga justru malah kayak dukung banget ya. Malah kayak banyak yang kayak ih bagus sudah kayak gini, kayak nge-support terus gitu loh, bahkan kayak yang ngedukung gitu. Tapi lebih kebanyakan tuh kayak teman-teman. Teman-teman kenapa? Teman-teman banyak yang kayak yang lu kok jilbabnya udah panjang tapi kok lo masih yang pasang foto, lo masih yang kayak suka nyanyi-nyanyi kayak gitu-gitu ya. Terus dia juga ini sih kayak sanksi juga gitu loh buat gue. Netizen jaga mulut anda ya. Udah berubah, udah bagus dong. Tapi serius ada yang kontra gitu? Ada beberapa, tapi lebih banyak yang kayak ngedukung gitu kan. Ngedukungnya tuh nggak apa-apa mbak, lu tetap aja pakaian kayak gini karena lu tuh orangnya humble, jadi lu begini lu bisa kemana-mana gitu. Kayak gitu. Jadi biar bisa ngerangkul semua tuh, kadang orang tuh lebih kayak percaya ke gue gitu. Karena nggak tahu ya, orang kalau ngeliat gue itu juga kayak orangnya asik gitu loh. Besok pasang susuk pasti. Pasang susuk ya nggak? Ada jilbab gue kayak gini gitu kan. Kadang juga gue suka malu sih, gue di jilbab kayak gini gue kok masih orangnya ambiar banget. Malah bagus, lagi ada yang baik nggak butuh kutuan. Pokoknya tetap jadi diri lo lah. Iya. Diri lo sendiri itu pasti asik banget. Oke. Gue juga sebenarnya nggak berubah 100% sih. Gue masih yang kayak dulu. Aku masih seperti yang dulu. Itu udah soalnya. Oke. Terus apa lagi ya? Lo nggak mau nanya gue gitu? Iya kali gue wawancara, bener-bener gue nih jadi pembawa acaranya. Kalau lu kenapa? Kenapa apa? Kenapa gak berubah? Gue mau berubah jadi Iron Man. Nanti rasanya seperti anjing. Gak boleh. Mantap. Papa nih, malah tiktokan. Apa lu maaf? Kalau lu gimana? Maksudnya ada nggak rencana buat kayak pakai pakaian kayak gue gitu? Untuk sampai detik ini, detik yang gue omongin sekarang belum ada. Apa ya? Karena ada masih apa sih dibilang munafik gak? Maksudnya gue kayak khawatir yang ya elah, takutnya tuh kayak terlalu banyak komen orang, kayak masih belum bisa atau belum siap nerima komen orang yang ya teman-teman maksudnya nggak perlu tahu apa sih yang gue lakuin gitu ya. Masih ada yang hal-hal yang kenakalan yang masih gue lakuin, main pasir, main hujan gitu-gitu. Nanti orang mikir udah pakai jilbab panjang masih main hujan, ntar gitu kan. Kan anak indie coy. Nah ini apa indigo? Anak indie, senja. Gila, gokil. Gitu kayak maksudnya sampai detik ini lagi aku bicarain, aku belum berpikir untuk merubah penampilan untuk jilbab lebih panjang. Ya emang sih, emang semuanya itu bertahap dan pelan-pelan sih proses, nggak bisa dipaksain juga gitu kan. Tapi gue pengen sebenarnya. Tapi gue senengnya kalau sama temen gue ini, gue lihat ibadahnya tuh udah kayak segala itu kayak dipaksakan gitu loh, udah mulai bagus di ibadahnya. Promosiin dong, apa tuh ibu mertua. Tolong yang punya anak laki-laki usia 30 tahun ke bawah. Itu apa?
makan. Bisa nih teman saya jomblo gitu kan, bagus Kelakuannya ibadahnya, kelakuannya asik. Gak boleh ada ibu mertua, gak boleh gitu ibu. Insya Allah bisa nyusun-nyusun pakaian di lemari, lampu, bisa bagi-bagi banget. nasi di jalan-jalan, nasi bungkus. Berarti calon suami harus punya banyak duit. Mau bagi nasi gimana ceritanya gak punya duit, ya kan? Ya berarti pengusaha, Amin, amin ya Allah, amin. dicari pengusaha Daftar ke ting ditunggu. Oke. Tik. Sekarang ini, lo pernah enggak? Kita sekarang udah ngomongin masyarakat umum nih. Sekarang kita ngomongin tentang bagaimana perlakuan atau perbedaan. Sorry, ini agak aneh nih. Bentar gitu ya. Perbedaan kaum Adam terhadap wanita sepertimu. Oh, Kalau dulu pernah nih, pasti ada perbedaan dong dari jawab yang kayak gue. Sekarang tuh jawabnya gini. Ada nggak perbedaan kaum Adam seperti itu? Mohon maaf, tidak bermaksud Ada. mengganggu. adalah pasti dari kaum Adam tuh. Kaum Adam tuh lebih tidak, maksudnya yang dulu tuh kalau jalan atau misalnya tukang-tukang gitu ya, tukang bangunan di jalan, gue lewat Lo gitu. jalan kemana? Banyak tukang, bos. Misalnya di bangunan gue jalan gitu kan, Oke. gue tuh disiul-siulin, gitu ya. cewek gitu kan. Oke. Nah kemarin barusan gue ke kos temen gue tuh, nggak tahu ngapain, gue lewat gitu, Ngapain? ada kuli bangunan lagi, maksudnya mas-mas tukang banyak cowok di situ kan. Gue diginiin assalamualaikum gitu. Dari situ kan udah berbeda ya. Oke. Terus cowok-cowok tuh jadi lebih, maksudnya kayak di Instagram, sosial media itu juga lebih kayak sopan sih, maksudnya mereka tuh nggak kayak dulu lagi, maksudnya nge-DM boleh kenalan nggak gitu. Gila, famous. Kalau sekarang enggak, lebih kayak assalamualaikum ukti gitu. Masya Allah. Boleh taruhan. Gila, langsung udah cinta Arab, nggak pakai kenalan, nggak pakai pacaran. Oke, Kayak gitu. Oh, perbedaannya berasa banget ya berarti. Langsung ganti jilbab nih. Ya siapa tahu ada yang mau assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, oke. Yang sekarang mau selanjutnya pengen gue tanyain, kalau lo jalan sama gue nih, kalau jalan berdua ya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Cuma pada saatnya lo ngajak gue ke komunitas lo, itu gimana? Maksudnya komunitas bukan komunitas tertentu, enggak, kita nggak ngomongin itu, tapi kayak yang ke teman-teman lo yang punya hibah panjang itu gimana? Kan biasanya karena gue pernah punya pengalaman yang minder aja sama mereka gitu. Tanggapan lo gimana? Sebenarnya biasa aja sih kalau dari gue pribadi. Karena kan juga mereka itu juga biasa-biasa aja sebenarnya. Bahkan mereka itu sebenarnya masih pengen gitu loh kayak kamu gitu kan, masih kayak kamu juga yang barbar gitu. Jadi kadang tuh gue tuh juga Gak sopan, masih kayak kamu barbar dong. Tadi udah muji ibu mertua, taunya ada barbarnya. Kata ibu mertua, kumaha sih ngomongnya yang mana gitu. Terus. ya udah, jadi mereka tuh juga ya sebenarnya santai aja. Gitu. Nah, malah justru mereka tuh pengen ngajak orang-orang yang kayak gue gitu buat ayo ikut bantuin, kita ada kegiatan sosial nih gitu. Buat lebih kayak aware, edukasi ke masyarakat tentang Islam mungkin, tentang ibadah gitu kan, kayak kita ngerangkul orang-orang kayak kamu gitu, kayak lu gitu. Lo ada tujuan pengen nyuruh gue pakai? Nggak ada. Gue malah orangnya malah nggak pengen, maksudnya gue pribadi kalau misalnya orang itu belum siap dan memang dia emang nggak ada niatan, mending pausa dulu lah. Kan nggak ada yang tahu nanti hidayahnya Allah gimana. Iya, Masya Allah, benar-benar gue setuju. Dibandingkan dengan yang nyuruh gitu, ngingetin lu ngapain sih sama dia, lu harus nanti ikutan gitu. Enggak, terserah lu mau pakai disponsori oleh gak boleh dilihat, gak boleh kasih lihat. Kurang aja, dari tadi kita udah mikir, udah ngomong, dia ngacap aja. Enak kali. enak, nggak boleh dilihat nanti kalian kepengen. Nggak boleh, kepengen. Oke. Apalagi ya,
sih ngebahas masalah perbedaan antara kita berdua karena kan ketara ya, ketara banget. Jadi itu sih gue tuh kayak yang soalnya gini, kenapa gue bilang gue agak minder deket dia karena dulu jadi gue yang cerita, nggak apa-apa ya Tik ya. Iya. Jadi gue pernah ketemu ini nggak semuanya, ini cuma pengalaman gue pribadi. Jadi jangan menghardik atau iya apaan sih lo ngehardik ini enggak, maksudnya jangan nuduh gitu ya. Jadi kayak pernah dulu ketemu sama satu komunitas yang isinya tuh kebetulan itu jilbab besar, jilbab panjang istilahnya gitu. Dan serius pada saat berada di sana di lingkungan itu tuh gue kayak rasa yang diliatin banget dan lo beda banget sama kita gitu. Makanya pada saat ketemu Tika, untung dia teman gue, kalau dia bukan teman gue mungkin kita nggak bakal pernah teguran kalau pernah kenal gitu. Karena emang pengalamannya tuh kayak benar-benar ngerasa paling beda, kayak dia hardik yang enggak lo bukan kaum kita, sana gitu. Kayak gitu sih yang pernah gue alamin. Jadi kayak yang sekarang pengen kalau ketemu orang-orang kayak kalian tuh kayak sungkem, kayak yang udah nunduk aja lah, nggak ada apa-apanya, gue paling sama mereka gitu. Nah itu sih sebenarnya yang kayak jadi kesalahan juga gitu kan. Seharusnya tuh kita tuh lebih bisa general ke orang lain gitu kan. Kesalahan dari mungkin itu oknum gitu kan, ya, personal beberapa sih, personal ya. gitu kan ya. Kalau dari gue ya gue sih literally semua orang kalau misalnya dia itu Allah bisa ngasih hidayah sama dia, ya kenapa enggak gitu, kita ajak temenan semuanya gitu, nggak boleh milih-milih. Bahkan kalau ada orang non Islam juga yang non Islam gitu, kalau bisa kita rangkum juga kan, nanti hidayahnya Allah siapa tahu kalau deket dengan kita terus kan, nanti misalnya dengar suara Al-Quran atau apa terenyuh jadi penasaran pengen belajar Islam gitu-gitu kan. Allah alam bisawab semuanya itu. Benar lihat ya, masya Allah ya. Oke, sip ya. Nah kalau gue juga sebenarnya ada sih temen gue yang bahkan dia nggak berjilbab dan dia sering jalanin bareng sama gue. Nah jadi dia sebenarnya juga agak minder sama gue kan, tapi karena gue udah temenan lama dari SD ya udah biasa aja. Bahkan dia ngomong ke gue gini, doain gue ya supaya gue bisa kayak lo gitu. Dia tuh malah kayak gitu terus. Terus gue gini gue bakalan doain tapi gue nggak bisa maksa. Mie ayam nggak sopan tuh abang. Kita lapar cuy. Itu. Terus. Ya udah akhirnya ya Sampai sekarang udah belum doain aja. Doain ya, amin. Siapapun namanya Tika yang tadi diomongin semoga. Yang pastinya dia pengen banget sih berjilbab. Masya Allah. Kasih kado apa gimana nih? Apa? Masa kasih kado jilbab? Enggak usah. Siapa tahu kan kayak di drama-drama gitu kan ya, mau berubah dikasih gitu. Iya sih sebenarnya maksudnya setiap orang tuh punya hidayah beda-beda ya, kapan dia dapat hidayahnya, mungkin ya itulah. Makanya gue kayak ya doain gue juga lah Tika, siapa tahu nanti someday gue bisa kayak lu gitu kan. Amin. Oke. Padahal gue juga sebenarnya masih biasa-biasa aja. Iya sih. Gue juga gak terlalu ngeji lo. Iya. Jangan GR. Itu biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial dari gue. Ayo iklan dulu. Iya. Iklan apa cuy? Iklan du. A few moments later. Kaget kan? Kita udah di sesi penutupan. Jadi udah sesi terakhir karena ntar lagi di sini tuh udah masuk maghrib waktunya sholat. Kita mau sesi penutupan. Sedih. Tapi ini ketemu lagi dong ya? Iya, insya Allah. Amin. Itu jadi tetap sama gue, Pi. Maksudnya tetap jadi teman gue, tetap jadi apa adanya, gak usah berubah maksudnya, dan tetap semangat dalam hidup gitu. Amin. Sama pesan buat Tika atau buat teman-teman yang temenan sama gue, tetap jadi teman gue meskipun gue maksudnya masih belum terlalu baik lah, belum sesempurna orang-orang yang memiliki agama jauh lebih baik. Kita tetap jadi teman gue, tetap jadi pendukung gue. Lo tau nih pada dia ngomong apa? Nggak mau deh. Tapi gue tahu dia orangnya baik, di hati pasti bilang ya,
Iya, Pi, gue pasti bakal dukung lu. Gila. Kita mirip, kita sekarang jadi temen, udah jadi saudara gitu. Ya tetap jadi teman gue, tetap jadi keluarga bahkan buat Iya. gue. Insya Allah. Amin. Oke. Ya udah gitu aja. Dari Dan kita pulang. berdua. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.